Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asyafi Group. Teman-teman, kali ini kita sudah sampai di kota Surabaya, ibu kota Jawa Timur. Surabaya yang sangat padat dengan lalu lalang transportasi dan banyak penduduk di Surabaya. Kita belajar tentang jejak Islam yang ada di Surabaya, dan ini berpengaruh kepada Islam di Jawa pada umumnya. Salah satu dari penyebar Islam Wali Songo di daerah Jawa, beliau adalah Sunan Ampel. Jejak dakwahnya amat terkenal, mulai dari peninggalan Masjid Agung hingga ajaran Mohlimo yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Sunan Ampel bernama lengkap Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Beliau lahir di Champa, Kamboja sekitar 1400 Masehi. Beliau tergolong keturunan bangsawan, putra dari ulama besar Syekh Maulana Walid Ibrahim. Beliau sekaligus juga keponakan dari Raja Majapahit. Karena pada waktu itu goncang-gancing politik di Champa sekitar abad 15, Raden Rahmat melakukan perjalanan ke daerah Jawa untuk berjuang menunaikan misinya, yaitu menyebarkan agama Islam. Dalam perjalanannya sampai ke tanah Jawa, Raden Rahmat sempat singgah di Palembang dan berhasil mengislamkan Adipati Palembang Arya Damar yang diam-diam berganti nama Aryo Abdillah. Beliau juga singgah di Tuban dan berlabuh di Majapahit. Karena hubungannya baik dengan Raja Majapahit kala itu, yaitu Prabu Brawijaya, Raden Rahmat diberi sebidang tanah di Ampel Dento, Surabaya. Di sanalah basis pertama dakwah Raden Rahmat berdiri. Karena beliau menyebarkan Islam di kawasan Ampel Dento, beliau dikenal sebagai Sunan Ampel. Ya, di kawasan Surabaya itulah dakwahnya dimulai dengan mendirikan pesantren Ampel Dento. Beliau mendidik kader-kader penyebar Islam, di antaranya Sunan Giri atau Raden Patah, Sunan Ampel atau Raden Kusir, dan Sunan Derajat yang tak lain adalah putranya. Dakwah Islam yang dilakukan Sunan Ampel bersamaan dengan lemahnya posisi kerajaan Majapahit. Kendati Prabu Brawijaya menolak masuk Islam, namun beliau menghormati posisi Sunan Ampel dengan mengizinkan dakwahnya dengan syarat asal tidak dilakukan dengan pemaksaan. Sebelum membangun pesantren, Sunan Ampel menarik perhatian masyarakat dengan membagikan kerajinan dalam bentuk kipas yang terbuat dari akar-akaran dan anyaman rotan. Bagi yang mau mengambilnya tidak perlu menukarkan dengan uang, melainkan dengan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mengenai kondisi masyarakat kala itu, banyak dari mereka menganut animisme, bersemadi, judi sabung ayam, minum minuman keras, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itulah Sunan Ampel menekankan prinsip yang sangat fenomenal, yaitu Mohlimo dalam dakwahnya, yang artinya moh main berarti tidak berjudi, moh ngombe yang berarti tidak mabuk atau tidak minum minuman keras, moh maling yang berarti tidak mencuri, moh
Muhmadat berarti tidak menghisap candu. Muhammadon yang berarti tidak berzina. Selain itu, Sunan Ampel juga mendekatkan istilah Islam dengan bahasa masyarakat setempat. Kata sholat diganti dengan sembahyang, yang asalnya sembah dan nyang. Tempat ibadah juga tidak dinamai musola, melainkan langgar, mirip dengan kata sanggar, yang sampai hari ini masyarakat sangat melekat dengan nama langgar. Dan masyarakat hari ini sudah mengenal sembahyang adalah sholat. Akulturasi budaya yang dilakukan oleh Sunan Ampel membuahkan hasil penyebaran agama Islam sangatlah berkembang pesat. Kemudian orang penganut ilmu diberi nama santri yang berasal dari sastri, yaitu orang yang suci dalam bahasa Hindu. Sangatlah luar biasa pendekatan yang dilakukan oleh Sunan Ampel. Dakwah Sunan Ampel juga melalui jalur politik. Sunan Ampel menjabat sebagai penguasa Surabaya menggantikan penguasa sebelumnya, Aryo Lembu Suro, yang pada waktu itu meninggal. Sunan Ampel juga menjalin jaringan dakwah dan kekerabatan melalui perkawinan putra-putri penyebar Islam dengan penguasa Majapahit. Sebagai misal, Retno Ponjowati, putri Aryo Lembu Suro yang beragama Islam, menikah dengan Prabu Brawijaya. Mas Murtosima, putri Sunan Ampel sendiri, dinikahkan dengan Raden Patah, yang pada waktu itu adalah Adipati Demak, dan lain sebagainya. Di Demak, yang merupakan wilayah dakwah Sunan Ampel, bernama Raden Patah dan penguasa wilayah setempat, beliau mendirikan Masjid Agung Demak. Nama Sunan Ampel diabadikan menjadi nama salah satu dari 4 yang masjid terjeput di Demak. Dari sisi keluarganya, Sunan Ampel memiliki 2 istri, yaitu Nyai Ageng Manila atau Nyi Gede Manila, putri Temenggung Wilatika, dan Mas Garimah, putri Ki Wirosuro. Dari 2 istri beliau, Sunan Ampel memiliki 7 putra, termasuk Maulana Magdum Ibrahim alias Sunan Bonang dan Syarifuddin alias Sunan Derajat. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 di Demak. Kemudian beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Sunan Ampel, Surabaya. Teman-teman, perjalanan perjuangan Sunan Ampel perlu kita pelajari, perlu kita ingat sebagai sejarah bahwa Sunan Ampel merupakan salah satu tokoh penyebar Islam yang sangat fenomenal. Selayaknya lah kita melanjutkan perjuangan para waliullah. Semoga kita semuanya bisa melanjutkan perjuangan para waliullah dalam menegakkan agama Islam. Ziarah Barok merupakan salah satu tradisi dalam ahli sunnah wal jamaah yang kita bisa mengambil hikmah dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Ikuti terus video kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum